Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Ihya mengenai ciri-ciri berikutnya dari ulamaul akhirah. Bapak Ibu, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, setelah kita menuntaskan panjang lebar ciri-ciri ulamaul akhirah dari apa yang dipelajari oleh Imam Hatim dari gurunya Imam Syafi'i selama 30-an tahun. Selanjutnya di dalam kitab Ihya dijelaskan juga kepada kita ciri-ciri berikutnya dari sekian banyak ciri daripada ulamaul akhirah. Wa minha ayyakuna khaira ma'ilin ila tarfati fil mat'ami wal mashrabi. Dan di antara berikutnya ciri-ciri dari ulamaul akhirah, ayyakuna khaira ma'ilin ila tarfati fil mat'ami wal mashrabi. Fokus hidupnya, orientasi dalam dunia ini tidaklah berlebihan, baik dalam segi makan maupun minum. Makan secukupnya. Saat lapar makan, maka sebelum kenyang dia berhenti makannya, tidak berlebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau diakui atau tidak,
makan berlebihan atau membuat perut kita dalam keadaan kenyang menjadi salah satu sebab. Kemudian malasnya kita dalam menjalankan ibadah. Itulah kemudian kenapa para ulama sebagaimana teladan yang dicontohkan kepada oleh Rasulullah, mereka selalu berusaha disiplin untuk memilih-milih makan dan minum yang mereka konsumsi. Tidak makan kecuali dalam keadaan perut lapar dan berhenti makan sebelum keadaan perut kenyang. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi min ukulatin min haitsu banu adamin min ukulatin ma yuqinna sulbahu." Kata Rasulullah, seburuk-buruknya tempat diisi makanan oleh manusia itu adalah bahagian perut. Maka kalaupun kita harus mengkonsumsi makan dan minum, hendaklah diperhatikan 3 hal, kata Rasulullah. Fasulusun li ta'ami, sepertiga makan kita itu atau sepertiga bahagian dari perut kita itu untuk makanan. Wasulusun li syarabi, sepertiga lagi untuk minuman. Wasulusun li nafasi, sepertiga terakhir untuk bahagian udara dan nafas di dalam perut kita. Jadi jangan semuanya diambil untuk makan dan minum. Dan Bapak Ibu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan kemudian menjadi satu laku dalam kehidupan para ulama tasawuf, terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, terutama di tengah masyarakat modern. Hampir semua penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Makan berlebihan, minum berlebihan. Nah, itulah sebab kemudian para ulama tasawuf mencoba mendisiplinkan diri untuk tidak berlebih-lebihan, al-israf, wa tabdzir, mubazir dan berlebih-lebihan. Di antaranya fil mat'ami wal masyrab, saat mengkonsumsi makanan maupun minuman. Namun Bapak Ibu, di dalam kitab Ihya bukan hanya sebatas itu. Mereka berusaha menjaga laku diri, bukan hanya sebatas menjaga makan dan minum, tapi juga Bapak Ibu wa tana'umi fil malbasi, dalam menggunakan pakaian juga agak berlebihan, sederhana, sesuai dengan standar pakaian yang dipakai oleh orang kebanyakan. Itulah sebab di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, para ulama, terutama Imam At-Tirmidzi, menjelaskan kepada kita Bapak Ibu pada saat ditanya bagaimana perilaku kehidupan sehari-hari Rasulullah. Kata Imam At-Tirmidzi, karena Rasulullah yatahaddatsu bi kalamin nas wa bi lisanil qaum. Rasulullah SAW sehari-hari gaya hidup mereka atau gaya hidup beliau seperti gaya hidup masyarakat Arab pada umumnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak mewah, sederhana. Dan juga beliau bertutur kata seperti tutur kata orang pada umumnya. Nah, itu kepintaran Rasulullah Bapak Ibu dalam beradaptasi. Kalau dalam majelis itu banyak dihadiri oleh cendekiawan, oleh orang pintar, maka Rasulullah SAW bisa bertutur kata sesuai dengan daya tangkap mereka. Tutur kata Nabi itu runut, punya struktur, ada sistematikanya, penuh dengan argumentasi. Itu kalau lawan bicaranya kaum cendekiawan. Begitu juga kalau lawan bicaranya Rasulullah para sastrawan, maka Nabi juga Bapak Ibu akan bersastra sebagaimana kemampuan para sastrawan. Kalau lawan bicaranya Rasulullah orang awam, maka Nabi Muhammad SAW juga akan bertutur kata layaknya orang awam, sehingga apapun yang didakwahkan oleh Rasulullah mudah ditangkap.
Kata Imam At-Tirmidzi, malam yakun bajian, selama tidak mengumpat, tidak memaki, tidak menghujat orang lain. Nah, jadi kalau ada satu kaum yang tradisinya menghujat, Rasulullah gak ikut-ikutan. Ya. Nah, dulu Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah diminta hujat satu kaum yang jahat sama beliau. Rasulullah SAW berkata, ma kuntu bu'istu la'nan wala sababa. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutusku untuk melaknat ataupun mencaci satu kaum. Ini yang berbeda dengan keadaan kita di zaman sekarang, Bapak Ibu. Sepertinya mencaci maki, menghujat, menghina, mengumpat, mengucapkan kata-kata kasar itu sudah menjadi ciri khas kalau tidak bisa mengumpat. Bahkan yang sangat menyedihkan saya, dan saya konsisten dari dulu Bapak Ibu mengucapkan itu. Kadang-kadang makian, upatan diucapkan di mimbar-mimbar agama, itu yang sangat menyedihkan. Di atas mimbar Jumat, di atas mimbar Maulidur Rasul, buat apa caci orang? Buat apa maki orang lain, Bapak Ibu, di mimbar-mimbar agama seperti itu? Itu bukanlah bahagian daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu punya kemampuan adaptasi yang cukup baik. Beliau bisa menyesuaikan tutur kata beliau dengan audiensnya beliau. Kalau orang pintar, ngomongannya Rasulullah penuh argumentasi, gaya bahasanya akademis. Kalau berhadapan dengan penyair, gaya bicaranya Rasulullah penuh dengan sastra. Kalau berbicara dengan orang awam, maka kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah cukup sederhana, sehingga mudah ditangkap dan dicerna oleh orang awam. Malam yakun bajian, selama orang awam itu bukanlah pencaci maki, bukanlah pengumpat, itu Rasulullah tidak ikut-ikut. Masa Nabi kita pengumpat? Maka kalau Nabi pengumpat, Bapak Ibu, hari ini maki orang itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Nabi kita tidak pernah mengumpat, janganlah kita mengumpat orang lain. Meskipun kesal betul kita dengan orang itu, kita tetap dilarang mengumpat oleh Rasulullah. Begitu juga dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, wa kana yalbisuna bilibasil qaumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian layaknya pakaian yang dipakai oleh khalayak ramai. Jadi semalam Bapak Ibu kita baru baca itu di dalam kitab Zadul Ma'ad. Karena Rasulullah yusalli fi saubin wahidin ahyanan wa yusalli fi saubaini ahyanan wa huwa aksar. Kata Imam Ibnul Qayyim, terkadang di dalam sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan baju terusan. Kalau kita menyebutnya baju gamis, orang Arab menyebutnya jalabiyah. Satu pakaian Bapak Ibu, terusan. Satu pakaian atas bawah tertutupi. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, juga Rasulullah SAW menggunakan saubaini, dua pakaian, atasan namanya rida, bawah namanya izar. Seperti saya pakai inilah. Nah, kan dua ini Pak, ada bagian atas, ada bagian bawah. Ada pakai baju koko, bawahannya sarung. Ada yang pakai celana. Wahwa aksar, bahkan kadang-kadang Rasulullah lebih sering berpakaian dua jenis pakaian saat menunaikan sholat dalam keseharian. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, diceritakan oleh para ulama, Rasulullah kalau jalan dengan 5 orang sahabat, ada orang yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, itu tidak tahu membedakan Nabi dengan sahabat itu bagaimana. 5 orang nih jalan, Nabi di tengah, 2 di kanan, 2 di kiri. Mereka menduga-duga ini yang mana yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak nampak ciri-ciri khas seorang Nabi dari cara berpakaiannya Rasulullah Bapak Ibu.
Bedakan dengan kita di zaman sekarang. Kalau ada seorang kepala kantor dengan stafnya langsung ketahuan dari merek pakaian yang ia pakai. Seorang ulama, Bapak Ibu, kalau jalan dengan santrinya langsung ketahuan yang mana ulama, yang mana santri, ya kan? Langsung ketahuan, kan? Langsung ketahuan. Nabi Muhammad nggak mau berlebih-lebihan dalam berpakaian, ya. Watajammuli fil asasi wal maskan, begitu juga tidak mau berlebih-lebihan dalam penggunaan perabot di rumah ataupun tempat tinggal. Cukup sederhana saja, Bapak Ibu. Namun begitu bukan berarti tidak boleh. Ini kebanyakan kita kalau dengar pernyataan seperti itu langsung tangkap sebaliknya. Oh, berarti anjir. Bukan, Bapak Ibu, bukan nggak boleh. Sesuai dengan takarannya, sesuai dengan keadaannya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, bagi sebagian jamaah kita yang profesinya kontraktor, pengusaha, itu punya mobil mewah, kepentingan bagi mereka. Saya sudah tanya mungkin lebih dari 10 orang kontraktor, Bapak Ibu. Kalau mobilnya mereka naikin Avanza, itu nggak dapat proyek mereka. Pergi Avanza, ikut lelang itu, Pak. Nggak dikasih proyek, dipikir kita nggak punya duit. Jadi bagi kontraktor itu punya mobil minimal Pajero itu, Bapak Ibu, bukan barang mewah. Nah, tapi kebutuhan, punya fungsi. Nah, tapi kalau profesi kita PNS, golongan 3, nggak usah lah pakai kredit beli mobil Pajero segala. Nah, cukup sederhana saja. Punya mobil satu agar keluarga nggak basah kalau pergi di musim hujan atau nggak kepanasan di musim kemarau, udah cukup, Bapak Ibu. Nggak berlebihan, cukup sederhana saja. Itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipahami dengan sebaliknya, karena ada profesi-profesi tertentu punya fungsi barang-barang mewah itu. Tapi dalam kehidupan di luar daripada profesinya, dia juga harus tetap hidup sederhana. Nah, jadi hidup sederhana itu Bapak Ibu mengikat dalam 24 jam keseharian kita, kecuali ada keadaan-keadaan yang lain yang menuntut kita untuk tampil rapi dan mewah. Itu keadaannya lain. Bagi orang yang kerjanya pembawa acara, Bapak Ibu, tampil di televisi, kan nggak mungkin pakai pakaian 100-200 ribu. Nggak mungkin. Dia harus punya jas mewah, dasi mewah, pantofel mewah, harus punya. Sana Pak, dia mengerjakan pekerjaannya itu. Tapi jangan jadikan itu lifestyle, gaya hidup. Nah, nanti jadi penjahat kita, Bapak Ibu. Akhirnya untuk memenuhi gaya hidup, padahal gaji tidak seberapa, kita lakukanlah apa yang nggak dibenarkan di dalam agama. Jangan jadikan itu lifestyle sederhana. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang dituntut oleh profesi, barulah boleh yang kita melakukan hal-hal yang disebut tadi. Bal yuksaru al-iktisada fi jami'i dzalika. Rasulullah dan juga tentunya para ulama memprioritaskan hidup sederhana, ekonomis. Al-iktisada fi jami'i dzalika, dalam semua gaya hidupnya mereka. Dalam mencicipi makan, mengkonsumsi minum, dalam berpakaian, kemudian dalam mengisi interior rumah dengan perabot, atau dalam membangun rumah dan bermewah-mewahan. Cukup sederhana saja. Wa yatashabbahu fihi bisalafi rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama tasawuf tentu mendapatkan ilmu ini dari para ulama salafus saleh. Hidup sederhana. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemarin datang Paus Fransiskus minggu yang lalu ke Jakarta. Banyak orang, Bapak Ibu, menyorot tingkah laku sebagian ulama Islam yang dinilai berlebihan dalam menghormati Paus. Ada yang cium tangan,
ada yang cium kepala, itu ya satu sisi kita soroti. Tapi bagi saya Bapak Ibu, tidak melihat itu. Saya merasa diberi pelajaran yang sangat berharga sama Paus Fransiskus itu. Orang seperti Paus Fransiskus Bapak Ibu, orang yang sangat berpengaruh di dunia. Kalau dia mau semua fasilitas bisa dia dapati, tapi dia tidak mau. Pergi ke Indonesia nggak mau menggunakan jet pribadi, maunya naik pesawat komersial. Itu bentuk kesederhanaan itu Bapak Ibu. Dan itu nggak flexing ya, bukan cari muka kan, bukan ada panggung politik, nggak ada kepentingan apa. Diberikan mobil mewah tidak mau, cukup dengan mobil yang banyak dipakai oleh orang Indonesia pada umumnya. Naiklah dia mobil Innova. Dikasih fasilitas hotel bintang 5 dia tidak mau. Cukup mes yang ada di kedutaan Vatikan di Jakarta. Itu Bapak Ibu, keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu Nabi Muhammad kemana-kemana Bapak Ibu nggak pakai panitia besar, paling satu orang aja sahabat mendampingi Rasulullah, kadang-kadang bawa Zaid bin Harisah, kadang-kadang bawa Anas bin Malik, kadang-kadang Rasulullah bawa Ali bin Abi Thalib, bawa Abdullah bin Abbas. Kalau sekarang Bapak Ibu datang seorang ulama harus ada penepuk rebana, harus ada tim salawatan, apalagi pejabat, harus ada SPPD-nya sekian, kalau enggak jadi kerja itu. Jadi ini termasuk keteladanan yang hilang dari umat Islam itu sendiri. Maka kembali Bapak Ibu dengan mengaji seperti ini berusahalah menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah, salah satunya dalam bentuk hidup sederhana. BMC, kalau nggak ada standar ini nggak mau, jangan seperti itu. Mengalir apa adanya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, ditiru oleh ulama salafus soleh, diikuti oleh para ulama tasawuf. Wa yamilu ilal iktifai bil aqalli fi jami'i dzalika. Mereka merasa cukup dan berlebih-lebihan terhadap apa yang kita sebut tadi, fil mat'am dalam urusan makan, fil masyrab dalam urusan minum cukup. Ada nasi bungkus, alhamdulillah. Di lain waktu ada nasi biryani juga alhamdulillah. Nah, itu merasa cukup. Jadi nggak usah pakai standar. Saya nggak mau ke situ kalau nggak nasinya biryani. Jangan seperti itu. Kalau minumnya air putih juga nggak apa-apa. Tentu kalau ada kopi di pagi hari lebih bagus. Jangan nuntut. Saya nggak mau kalau nggak disuguhkan minuman kopi. Jangan seperti itu. Apa adanya. Ya, kalau dapat baju yang lumayan, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ada baju yang murah juga nggak apa-apa. Nah itu, yamilu ilal iktifa, merasa cukup bil aqalli fi jami'i dzalika, dengan standar minimum dari hal-hal yang kita sebut tadi. Wa kullama zada ila tarfil qillati mailuhu izdada minallahi qurbah. Nah, ini semacam kaidah Bapak Ibu, setiap kali merasa cukup dengan sedikit, makan sedikit, minum sedikit, standarnya juga sedikit, standar minimum, dalam berpakaian juga standarnya minimum, dalam memilih rumah juga standarnya minimum, dalam memilih kendaraan standarnya minimum. Setiap kita condong kepada standar minimum itu, izdada minallahi qurbahu. Pasti Bapak Ibu akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan dibuat repot hidup Bapak Ibu karena standarnya terlalu tinggi, benar nggak? Nikah itu gampang sekali Pak. Kalau bacain dalam kitab tasawuf, insya Allah nanti kita akan sampai di jilid kedua tentang muamalah. Nikah kata Imam Al-Ghazali itu gampang sekali. Yang penting ada lawan jenis, lihat agamanya wanita baik, udah nikah. Yang buat repot nikah itu siapa? Otak kita Pak. Standarnya harus alumni kedokteran. Yang gajinya per bulan 15 juta rupiah. Kulitnya harus putih licin. Nah, kalau kurang putih nggak jadilah, nggak standar saya itu. Itu yang membuat repot menikah itu pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Ya, sebenarnya nikah itu gampang sekali. Segampang kita lihat lawan jenis, agamanya baik,
Kita nanya dia juga mau dengan kita apa enggak. Kalau udah setuju sama setuju, udah menikah. Kan gampang sekali. Dalam syariat Bapak Ibu, untuk mengabsahkan nikah juga standarnya minimum sekali Bapak Ibu. Cukup ada wali, 2 orang saksi, mahar sekedarnya saja, ya kan? Yang membuat repot itu apa? Standar kehidupan kita. Umasan. Hana taundang mau 2000 euro. Itu standar kita yang buat repot Bapak Ibu. Padahal syariatnya gampang sekali, sederhana sekali, ya. Nah, maka oleh sebab itu ada semacam kaidah yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, kullama zada ila tarfil qillati, setiap kali kehidupan manusia condong pada standar minimum, izdada minallahi qurbahu, akan bertambah kedekatan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa, bawaannya bahagia selalu. Orang yang bahagia Bapak Ibu lebih mudah dalam khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang selalu bawaannya marah, selalu bawaannya emosi, selalu bawaannya gak senang, gak happy. Pergi ke acara undangan orang, harapannya saya harus ditaruh di tempat VVIP. Disuruh antri tiba-tiba sama tuan rumah nggak ada VVIP, Pak. Kecewa dia. Siapa ya? Sudah lagi dosa kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Standar minimum saja. Bahwa diberi lebih, ya itu bonus. Anggap saja itu bonus, ya, bukan hal utama. Wartafa'a fi ulama'il akhirati hisbuhu. Makin dekatlah dia dengan derajatnya ulamaul akhirah. Setiap kali standar hidupnya minimum, tidak usah berlebihan, ya. Tapi kalau makin tinggi standarnya hidup kita, juga makin membuat susah. Dan konsekuensinya, susah itu membuat kita bermasalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini kemudian dicontohkan dengan satu kisah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Wa yushhidu lidzalika ma huqiya an Abi Abdillah Al-Khawwas. Diceritakan atau menjadi saksi terhadap apa yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, apa yang diceritakan oleh Imam Abu Abdillah Al-Khawwas. Wa kana min ashabi Hatim al-Asam, dan beliau adalah sahabatnya, qaribnya, CS-nya dari Imam Hatim al-Asam. Qala, beliau berkata di sini, menuturkan ceritanya, ya. Dakhaltu ma'a Hatimi ar-Rayya. Pada suatu hari kami bersama Imam Hatim mendatangi suatu negeri yang bernama Ar-Ray. Ray itu sekarang nama daerah Bapak Ibu di wilayah Baghdad. Ada provinsi Ar-Ray di Baghdad itu sampai sekarang, ya, kota kuno, termasuk kota kuno. Wa ma'ana salasumi'atin wa ishruna rajulan nuridul hajjah. Dan bersama dengan kami pada saat itu, saat mendatangi kampung yang bernama Ar-Rayya, ada sekitar 320 orang. Nuridul hajjah. Dan kami 320 orang ini bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji, berangkat dari Baghdad menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Wa alaihim, dan bersama dengan mereka Az-Zuran Baniqat. Zuran Baniqat itu bahasa Persia sebenarnya, ya, bukan bahasa Arab. Tas yang terbuat dari kulit hewan Bapak Ibu, dan hanya bisa membawa perlengkapan seadanya saja. Kalau kita biasanya pergi ke haji kan harus bawa pakaian secukupnya, bahan makanan secukupnya, dan juga persiapan uang secukupnya. Ini 320 orang ini Bapak Ibu, walaisa ma'ahum jirabun walatam, tidak bawa bekal, tidak bawa pakaian, tidak bawa makanan secukupnya.
Nah, cuman tas kecil aja nenteng pergi melaksanakan ibadah haji. Orang dulu naik haji seperti itu, bawa bekal secukupnya, sederhana, tidak bawa pakaian berlebihan, juga bahan makanan tidak berlebihan. Sampai kemudian diceritakan oleh Imam Abu Abdillah Al-Khawas, fadakhalna ala rajulin minat tujari mutakashifun yuhibbul masakin. Nah, kami suatu hari diundang sama seorang saudagar, yang saudagar ini punya jiwa filantropi, senang menyantuni orang miskin, senang mendermakan hartanya kepada fakir miskin. Fa'adhafana tilkal lailah. Maka pada malam itu rombongan 320 orang ini Bapak Ibu dijamu makan oleh tuan rumah, oleh pedagang tadi. Falamma kana minal ghaddi, keesokan harinya Bapak Ibu, qala li Hatimin, mereka berkata kepada Imam Hatim, alaka hajatun, apakah kamu hari ini punya keperluan atau mau kemana? Fa inni uridu an a'uda faqihan lahana wa huwa alilun. Kata orang kaya tadi yang sudah menjamu semalam Imam Hatim dan 320 orang jamaah calon haji. Orang kaya ini bertanya kepada Imam Hatim, apakah kamu punya kegiatan hari ini? Fa inni uridu an a'uda faqihan lana wa huwa alilun. Karena pada hari ini kami akan membesuk ulama kami yang sedang sakit. Faqih itu ahli fikih. Jadi di kota Rai Bapak Ibu ada seorang ahli fikih namanya Imam Muhammad Ibnu Muqatil, salah seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur ya beliau. Pada hari itu beliau sakit. Maka pedagang tadi, orang kaya tadi mengucapkan kalau di hari itu beliau ingin membesuk, ingin mengunjungi Imam Muhammad Ibnu Muqatil yang sedang sakit ya di rumahnya. Qala Hatimun, maka Imam Hatim pada saat mendengar maksud dari orang kaya tadi, beliau berkata, iyadatul maridi fiha fadlun wan nadru ilal faqihi ibadatun. Membesuk orang sakit banyak keutamaannya. Itu kan hak Bapak Ibu, hak seorang muslim di atas muslim yang lain. Kata Rasulullah ada 5 hakul muslim ala muslimin khamsun, ada 5 hak seorang muslim satu kepada muslim yang lainnya. Salah satunya iyadatul marid, kalau ada orang di tengah kita yang sakit ya kita kunjungi. Maka dijawablah sama Imam Hatim, iyadatul maridi fiha fadlun, membesuk orang sakit banyak keutamaannya. Wan nadru ilal faqihi ibadatun, menatap, memandang wajah seorang ulama merupakan ibadah. Wa ana aidan aji'u ma'ak. Oleh sebab itu Imam Hatim memutuskan berangkat membesuk orang yang sakit tadi, yaitu Imam Muhammad Ibnu Muqatil. Wa kanal alil, adapun orang yang sakit yang ingin dibesuk tadi namanya Imam Muhammad Ibnu Muqatil Qadir Rai. Nama beliau Imam Muhammad bin Muqatil, seorang qadi di negeri Rai. Falamma ji'na ilal babi, pada saat sampai ke pintu rumahnya Imam Muhammad Ibnu Muqatil, fa idza huwa yashriku hasanan, pintu rumahnya itu bak atau laksana gerbang istana. Fabaqiya Hatimun mutafakkiran, di situ kemudian Imam Hatim punya pikiran, bergumam di dalam pikirannya ya, yaqulu, beliau berkata di dalam pikirannya, babu alimin ala hadhil hal, bagaimana mungkin pintu rumahnya seorang alim sebesar istana ini, sebesar pintu gerbangnya istana. Nah, itu pertanyaan beliau yang berkecamuk di dalam hatinya. Summa adzina lahum fadakhalu. Nah, maka Imam Muhammad bin Muqatil pun mempersilahkan orang yang ingin membesuknya masuk ke dalam rumah. Fa idza darun hasna'un qurra'un wasi'atun nazihatun. Rumahnya begitu indah,
istana wasi'atun nazi'atun, rumahnya luas, lebar, lapang. Wa idza bazzatun wa amti'atun wa suturun, di dalamnya penuh dengan perhiasan, perabot, interior, wa suturun, dan tirai-tirai. Fabaqiya Hatimun mutafakiran. Nah, disitulah Bapak Ibu Imam Hatim berpikir, ya, beliau punya pikiran. Ini gimana ini ulama tapi rumahnya besar. Muncul pikiran lah di dalam dirinya Imam Hatim, ya. Summa dakhalu ilal majlisil ladzi huwa fi. Maka masuklah ke dalam majlis yang di dalamnya ada Imam Muhammad bin Muqatil. Fa idza bi furushin wati'atin wa huwa raqidun 'alaiha. Di situ Bapak Ibu Imam Hatim sedang terbaring tidur di satu kasur yang sangat empuk. Wa inda ra'sihi ghulamun wa biyadihi mizabbatun. Duduk di dekat kepalanya seorang pembantu pelayan, ghulamun. Wa biyadihi mizabbatun, dan di tangan pelayan itu ada kipas. Apa itu? Kayak raja lah. Ada kipas, ada pelayannya. Faqa'ada zairu inda ra'si, maka az-zair pengunjung kemudian duduk melingkar sekitar Imam Muhammad bin Muqatil. Wa sa'ala an halihi wa Hatimun qa'imun. Maka para penziarah, para pelayan bertanya tentang keadaan kesehatan Imam Muhammad bin Muqatil. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, satu orang nggak mau duduk, yaitu Imam Hatim tetap tegak berdiri, tidak mau duduk dia, ya. Fa'au ama ilaihi ibnu Muqatilin, maka Imam Muhammad bin Muqatil pun berisyarat seolah-olah minta Imam Hatim untuk juga duduk bersama dengan jamaah pelayan yang lain. Udah kamu duduk, yang lain sudah pada duduk, kamu kenapa tidak duduk? Imam Hatim tertegun Bapak Ibu melihat pemandangan seperti itu. Kok bisa ya? Nah, seorang ulama, panutan, teladan, tapi bersikap seorang raja, itu bergumam, berkecamuk di dalam pikirannya beliau. Nah, dulu Bapak Ibu hal-hal seperti itu langka betul. Tapi insya Allah makin dekat akhir zaman kejadian seperti itu makin banyak. Ya, kalau dulu itu Bapak Ibu menjadi suatu hal yang ajib. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tuntaskan bacaan cerita kita tentang Imam Hatim, ya. Imam Hatim ini kembali punya pengalaman spiritual yang kemudian menjadi cerita bagi kita di zaman sekarang Bapak Ibu, bagaimana seharusnya seorang ulama itu bersikap. Jadi masing-masing itu ada standar etikanya Bapak Ibu. Seorang pejabat ada standar etikanya supaya apa? Jabatannya itu benar-benar bermanfaat kepada rakyat. Hakim Bapak Ibu standar etikanya itu lebih ketat dibandingkan pegawai-pegawai yang lain. Hakim itu Bapak Ibu tidak boleh duduk semeja kopi dengan orang yang sedang berperkara di pengadilan yang dia hakimnya, itu tidak boleh Pak. Kalau kita PNS, misalnya Bapak Ibu PNS, pejabat, kepala dinas, masih boleh duduk dengan rekanan Pak, nggak ada larangan itu. Ya, nggak ada larangan. Seorang pejabat duduk dengan rekanan yang dapat proyek di kantor dia, nggak ada larangan. Tapi hakim standar etikanya nggak boleh, ya. Hakim nggak boleh. Olahragawan ada standar etika juga. Apa standar etika olahragawan? Nggak boleh begadang, nggak boleh merokok, makanannya harus bergizi, penuh nutrisi, ya kan? Susunya harus tercukupi, dan lain sebagainya. Kecuali pemain Persiraja, Pak. Saya sering itu ketemu dengan pemain Persiraja duduk di warung kopi sampai jam 2 malam. Padahal 2 hari lagi bertanding, Pak. Mana menang? Mana mau menang main sepak bola seperti itu. Jadi standar etika profesi atlet Pak, berbeda dengan kita orang awam. Bapak Ibu masih boleh makan gorengan, tapi atlet makan gorengan cedera dia besok waktu dia bertanding. Ada standarnya. Guru Pak, standar moralnya lebih tinggi daripada kita orang awam. Kalau kita masih bolehlah ketawa ketiwi terbahak-bahak di kedai kopi, guru enggak boleh itu Pak.
Kenapa? Kalau itu dilakukan oleh seorang guru, muridnya lebih parah lagi. Kata pepatah Melayu kan, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Masing-masing ada etika standarnya sendiri, Pak. Begitu juga ulama, standar etikanya itu lebih berat itu. Lebih berat itu. Ulama itu. Kenapa? Salahnya ulama ditiru nanti sama umat. Kok nyaman tanjid, pegang kamu anjir. Nah, kan gitu. Jadi ada standar-standar etika itu. Yang berbeda dengan orang umum. Mungkin bagi kita yang bukan ulama, Bapak Ibu tidak apa-apa. Seperti itu, bersikap seperti itu tidak apa-apa. Tapi bagi para ulama yang menjadi teladan, itu bahaya. Ya, walaupun boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tetapi punya standar etika yang dia harus pahami. Ada hal-hal yang harus ditolak, Pak. Ulama itu harus berani menggeleng, tidak selalu harus mengangguk. Jadi kalau ulama itu semuanya mengangguk, diberi apapun dia mengangguk, itu bahaya, Pak. Nanti tergadaikan prinsip ulama tersebut. Jadi ulama harus punya prinsip, harus ada standar etikanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang menyebabkan Imam Hatim dengan gestur tubuhnya beliau protes ya kepada Muhammad bin Muqatil. Kamu itu ulama, kamu itu qadhi, kamu itu teladan umat, tapi kok sikapnya seperti seorang raja memperbabu budakmu atau pelayanmu, ya kan? Meminta orang lain menghormati dirimu, kamu tidur terbaring di situ ada orang ngepas-ngepas. Itu kan bukan standarnya etika ulama, Bapak Ibu, apalagi di tengah-tengah orang yang membesuk beliau. Minimal Bapak Ibu kalau ada orang membesuk kita, siapapun dia, kita itu kan bangun, duduk, ya kan, enggak dalam keadaan berbaring. Nah, itu yang yang diprotes sama Imam Hatim. Protes enggak selalu dengan lisan, Bapak Ibu. Kadang-kadang protes bilhal, ya. Bilhal itu apa? Dengan gestur tubuh, dengan sikap kita, atau bahkan dengan diam kita itu menunjukkan ketidaksenangan atau ketidakcocokan kita dengan sikap-sikap orang tertentu. Insya Allah Bapak Ibu pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan pengajian kita ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.